Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Putri Raja dan azab pedih karena durhaka. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari kitab Uyunul Hikayat min Qasasus Salihin wan Nawadiruz Zahidin karya Ibnul Jauzi, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah menulis sebuah kisah tentang kejamnya siksaan seorang anak yang telah durhaka kepada ayahnya. Dahulu kala, tersebutlah Ardashir. Ia adalah seorang kaisar bangsa Ajam yang berhasil mendirikan pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Ardashir juga mampu mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggi di daerah kekuasaannya. Suatu ketika, Kaisar Ardashir hendak menaklukkan Raja Suryani dengan melancarkan beberapa serangan blokade. Sementara Raja Suryani dan pasukannya tengah berlindung dan tertahan di sebuah kota. Usaha Ardashir ini sempat kandas hingga pada suatu hari, Putri Raja Suryani tengah bermain di sekitar kastilnya. Ia naik ke atas benteng dan tak sengaja melihat paras Kaisar Ardashir. Rupanya, Putri Raja Suryani jatuh hati pada ketampanan sang kaisar. Bak orang yang dimabuk asmara, sang putri nekat hingga memutuskan untuk turun. Ia lantas menulis surat dan menembakkannya dengan anak panah ke arah sang kaisar. Surat tersebut berisikan sebuah ganjaran jikalau sang kaisar mau menikahinya. Jika engkau berjanji mau menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kota dengan cara yang paling mudah dan ongkos yang paling ringan. Tulis isi surat tersebut. Sungguh siapa yang tak tergoda dengan tawaran sang putri, terlebih lagi tujuan utamanya untuk mengalahkan Raja Suryani. Maka dengan senyum merekah, Kaisar Ardashir menulis surat balasan untuk sang putri yang isinya menyetujui usulan sang putri. Ia pun mengirim suratnya sama seperti cara sang putri, yakni dengan menembakkan bersama anak panah. Maka dalam waktu singkat, keduanya saling berbalas pesan. Pada surat terakhirnya, sang putri memberitahu letak lokasi yang paling mudah untuk menaklukkan kota yang Kaisar Ardashir inginkan. Lokasi tersebut mudah digapai, namun paling minim penjagaannya. Dari kota inilah nanti para pasukan kaisar dapat melancarkan aksinya. Sementara itu, penduduk kota tengah lengah. Tak ada yang menyangka bahwa pasukan kaisar menyerang mereka sehingga sedikit sekali persiapan mereka. Maka dengan mudah pasukan kaisar menaklukkan kota tersebut. Usai berhasil menduduki kota tersebut, sang kaisar menepati janjinya untuk menikahi sang putri. Di malam pengantin, keduanya tengah di atas ranjang. Namun sang putri merasa tidak nyaman di atas ranjang tersebut hingga membuatnya terjaga sepanjang malam. Rupanya sang kaisar menyadari kegelisahan sang putri dan bertanya, "Ada apa? Sepertinya kau tidak nyaman ada di sisiku." "Aku merasa tidak nyaman saja tidur di ranjang ini," jawab sang putri jujur. Jawaban putri tadi langsung direspons sang kaisar dengan meminta para pengawalnya memeriksa ranjang yang mereka tempati. Rupanya bahan ranjang tersebut terlalu kasar bagi kulit sang putri yang amat lembut dan halus. Saking lembutnya kulit sang putri membuat kaisar terheran-heran. Ia lantas bertanya, "Memangnya selama ini ayahmu memberi makan apa?" "Kami lebih sering diberi makan madu, otak, keju, dan mentega," jawab sang putri. Mendengar hal tersebut, sang kaisar merenung sejenak. Lantas ia berkata, "Tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi, memuliakan dan memanjakan anaknya seperti yang dilakukan ayahmu kepadamu. Besarnya kasih sayang, perhatian dan kebaikan ayahmu kepadamu, serta besarnya hak seorang ayah atas anaknya. Rupanya begitu mudah engkau balas dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini diberikan oleh ayahmu kepadamu, dengan mudahnya engkau balas dengan air tuba. Jika terhadap ayahmu yang begitu baik saja engkau tega melakukan hal tersebut, aku yakin engkau juga akan begitu mudah melakukan hal yang sama kepadaku." Ternyata sang kaisar sangat mengagumi perhatian dan perlakuan sang raja pada putrinya tersebut. Sayangnya sang putri justru harus membalas seluruh kebaikan dan kasih sayang ayahnya dengan mengkhianatinya. Bukannya makin cinta, justru sang kaisar marah dan jengkel
sehingga memutuskan untuk mengeksekusi istrinya tersebut dengan cara yang amat kejam. Tubuhnya diikatkan pada kuda yang berlari kencang dan dikoyak hingga rusak. Sahabat pena pencari hikmah, sungguh gambaran sebuah balasan amat kejam bagi seorang putri yang durhaka pada ayahnya. Apalagi sang putri telah dirawat dengan kasih sayang berlimpah. Na'udzubillah. Sahabat pena pencari hikmah, Allah berkali-kali memerintahkan hambanya untuk selalu berbakti dan menghormati kedua orang tua mereka. Sementara bagi mereka yang berbuat durhaka, Allah telah menyiapkan azab yang amat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Ia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sahabat pena pencari hikmah, lihatlah keadaan orang tuamu saat ini. Perhatikanlah raut wajahnya yang sudah mulai berkeriput, yang sudah mulai melemah, yang saat ini mereka sangat membutuhkan perhatian yang besar darimu. Bersegeralah berbuat baik. Raihlah surga dengan berbuat baik kepadanya. Jangan engkau kasari mereka, jangan engkau bentak mereka, jangan engkau masami mereka. Padahal Allah telah melarangmu berkata "ah", dan Allah mencelamu dengan celaan yang sangat lembut. Sahabat pena pencari hikmah, sisihkanlah dari kesibukan waktumu untuk menghubungi mereka, menanyakan kabar tentang mereka, tentang kesehatan mereka. Ringankanlah segera beban kehidupan mereka, dan jangan sekali-kali engkau perhitungan mengenai harta dengannya, sebagaimana mereka tidak pernah menghitung-hitung apa-apa yang telah mereka keluarkan untuk dirimu. Sahabat pena pencari hikmah, berikanlah kabar yang menyenangkan hati mereka. Jangan engkau memberikan kabar yang dapat membuat hatinya sedih. Serta berdoalah kepada Allah agar mereka diberikan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Sayangi dan hiburlah mereka. Dan jangan sekali-kali engkau membuat ia menangis dengan sebab perilaku kasarmu kepadanya. Camkanlah hadis yang mulia berikut ini. Nabi yang mulia pernah bersabda dari jalan Abdullah bin Amru, seseorang mendatangi Rasulullah dan lalu berkata, "Aku mendatangimu untuk berbaiat untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah kamu kepada keduanya dan buatlah mereka, kedua orang tuamu, tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Semoga Allah memudahkanku dan dirimu, kita semua, wahai saudaraku, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibunda kita. Inilah kesempatan bagi kita untuk meraih surganya dengan berbakti kepada keduanya. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.